Bayangkan satu sudut di Timur Tengah, bukan sudut yang biasa kamu lihat di berita, bukan ledakan, bukan sirene, bukan negara yang kamu lewati dari jendela pesawat tanpa berpikir dua kali. Sudut yang lain, sudut yang sunyi, sudut yang hampir tidak pernah dibicarakan. Di sudut itu ada sebuah negara, dan di negara itu, cinta tidak datang sebelum pesta pernikahan. Cinta datang sesudahnya. Bukan sebelum. Kamu mendengar itu benar. Di sini urusannya terbalik dari apa yang seluruh dunia anggap normal. Kamu bertemu seseorang, kamu jatuh cinta. Lalu, mungkin, kamu menikah. Itu urutan yang kamu kenal. Itu cerita yang berjalan ke satu arah. Tapi di sini urutan itu sering diputarbalikkan. Kamu menikah dulu, untuk keluarga, untuk nama, untuk kecocokan, dan cinta. Cinta bukan pintu masuknya. Cinta adalah ruangan yang kamu isi perabotan setelah kamu sudah berada di dalam rumah itu. Setelah pintu tertutup di belakangmu. Setelah akad selesai. Setelah semua orang pulang. Baru kemudian, perlahan, kamu belajar mencintai orang yang sudah menjadi pasanganmu. Bukan karena kamu tidak punya pilihan. Karena itulah yang diharapkan darimu. Karena itulah cara dunia ini berputar. Karena di sini, pernikahan bukan puncak dari sebuah kisah cinta. Pernikahan adalah awalnya. Dan cinta adalah pekerjaan yang kamu kerjakan setelahnya, setiap hari, tanpa henti, sampai ruangan itu terisi penuh. Dan ini bukan sekadar urusan romansa. Ini bukan tentang puisi atau lagu atau bunga. Ini urusan bertahan hidup. Karena di tempat yang sama, di negara yang sama, ada sebuah konsep yang begitu beratnya bisa menghancurkan hidup seorang perempuan tanpa pernah menyentuhnya secara fisik. Kehormatan. Satu kata. Tapi bukan kehormatan seperti yang kamu pahami. Bukan harga diri yang bisa luka lalu sembuh. Bukan reputasi yang bisa rusak dan diperbaiki dengan waktu dan kerja keras. Bukan. Di sini kehormatan seorang perempuan adalah sesuatu yang bisa hilang dalam satu detik. Satu bisik tetangga, satu rumor yang mungkin tidak ada benarnya sama sekali, satu foto yang muncul di tempat yang salah, satu kecurigaan tanpa bukti, satu percakapan dengan laki-laki yang salah di waktu yang salah, dan begitu hilang, ia hilang selamanya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pemulihan, tidak ada kesempatan kedua, tidak ada pengadilan yang bisa membatalkannya, tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikannya. Bayangkan hidup dengan aturan itu, bukan aturan yang ditulis di kertas, bukan aturan yang diputuskan di pengadilan. Aturan yang tertanam di dalam tulang masyarakat, di dalam cara orang menatapmu, di dalam cara keluargamu memperlakukanmu, di dalam rasa takut yang tidak pernah berhenti berdetak, di dalam setiap keputusan yang kamu buat tentang kemana kamu pergi, dengan siapa kamu bicara, apa yang kamu kenakan, jam berapa kamu pulang. Seorang laki-laki bisa kehilangan kehormatan dan merebutnya kembali. Ia bisa membangun ulang namanya. Ia bisa membuktikan dirinya lagi. Tapi seorang perempuan, begitu hilang di mata kode kuno itu, hilang untuk selamanya. Dan karena kehormatannya bukan hanya miliknya, karena ia diperlakukan sebagai modal sosial seluruh klan keluarganya, seluruh marga, seluruh nama yang ia pikul, tekanan untuk menjaganya tidak pernah berhenti di pundaknya sendiri. Ia berada di pundak setiap orang yang memikul nama keluarga itu. Setiap mata memantau, setiap telinga mendengar, setiap gerakan dinilai, setiap keputusan ditimbang, bukan karena mereka membencinya, karena mereka tahu apa yang dipertaruhkan. Dan kemudian ada mahar. Berhenti sebentar sebelum kamu mengira kamu tahu apa itu. Karena kamu mungkin berpikir kamu tahu. Kamu mungkin berpikir itu harga yang dibayar untuk seorang perempuan, uang yang diserahkan laki-laki kepada ayah pengantin perempuan sebagai ganti anaknya, seolah-olah ia membeli sesuatu. Kamu salah. Itu bukan mahar, itu bukan yang terjadi di sini. Mahar adalah pemberian, bukan kepada ayah, bukan kepada keluarga, kepada perempuan itu sendiri. Miliknya, hanya miliknya, untuk disimpan, untuk dijadikan jaring pengaman. Di dunia Beduin kuno, di gurun yang luas dan kejam, mahar itu dibayar dengan ternak dan emas, sekawanan unta. Bayangkan itu, seekor unta, 2 unta, 10 unta, jumlahnya naik bersama dengan kedudukan keluarga, dengan nama yang mereka bawa, dengan harga yang mereka pegang di mata komunitasnya. Seorang pengantin perempuan, dalam pengertian yang nyata,
pernah bernilai sekawanan unta. Bukan karena ia dibeli, karena nilainya diakui dalam bentuk yang paling berharga yang bisa diberikan masyarakat penggembala. Karena di dunia di mana kekayaan dihitung dalam ternak, memberikan sekawanan unta adalah cara tertinggi untuk mengakui bahwa perempuan itu berharga. Dan hari ini kawanan unta itu ditimbang dalam gram emas, selalu emas. Pengantin perempuan masih dijanjikan dengan emas, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka berabad-abad lalu. Bentuknya berubah, maknanya tidak. Emas itu menjadi jaring pengaman finansial yang ia bawa ke dalam pernikahan, dan yang ia simpan jika pernikahan itu pernah berakhir. Aset nyata di bawah kendalinya sendiri, bukan hadiah yang bisa diambil kembali, bukan kebaikan yang bergantung pada suasana hati suaminya. Hak yang diakui oleh hukum, oleh agama, oleh tradisi, hak yang tidak bisa dirampas. Tapi tunggu, berhenti sebentar, tarik napas. Karena negara yang sama ini, negara dengan aturan cinta yang terbalik, negara di mana kehormatan seorang perempuan bisa hancur karena satu bisik, negara di mana pengantin perempuan masih dijanjikan dengan emas seperti berabad-abad lalu, negara yang sama ini menyimpan hal-hal yang akan membuatmu mempertanyakan setiap asumsi yang pernah kamu pegang tentang bagian dunia ini. Setiap gambar yang pernah terbentuk di kepalamu, setiap prasangka yang pernah kamu dengar. Dan aku tidak berbicara metafora, aku tidak berbicara kiasan, aku berbicara geografi literal, batu dan air dan garam dan pasir. Karena negara ini menyimpan titik terendah di seluruh permukaan bumi, bukan titik terendah di Timur Tengah. Bukan di kawasan ini, bukan di belahan ini, di seluruh permukaan bumi, tempat di mana kamu bisa berdiri di daratan, bukan di dasar laut, bukan di parit samudra, di daratan, dan berada lebih dari 430 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati, nama yang sudah memberitahu kamu segalanya. Airnya hampir 10 kali lebih asin dari samudra, begitu padat sehingga kamu tidak bisa tenggelam di dalamnya seberapa keras pun kamu mencoba. Kamu hanya mengambang, terapung di atas air seperti buluh di sungai. Dan setiap tahun, ia tenggelam sedikit lebih dalam, 1 meter pada satu waktu. Laut yang lebih tua dari sejarah yang pernah dicatat manusia, lebih tua dari peradaban, lebih tua dari kitab tertua, perlahan-lahan hilang di dalam masa hidup kita sendiri. Sungai yang memberinya makan, sungai Yordan, dialihkan ke hulu untuk pertanian dan kota lebih cepat daripada ia bisa terisi kembali. Dan laut itu menyusut, diam-diam, tanpa protes, tanpa ada yang berdemo untuknya. 1 meter pada satu waktu, di dalam hidup kita. Lalu ada kota yang dipahat dari tebing, Petra. Bukan dibangun di atas tanah seperti kota-kota lain. Dipahat langsung ke dalam batu pasir berwarna merah mawar oleh tangan manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Nabatea mengambil tebing dan memotongnya, mengukir kuil-kuil dan makam dari wajah batu dengan tangan, tanpa mesin, tanpa bahan peledak, hanya dengan pahat dan kesabaran dan keahlian yang tidak kita miliki lagi. Bersinar merah muda pada jam yang tepat di pagi hari, ketika matahari masuk pada sudut yang tepat dan batu itu tampak hidup. Kota yang begitu megahnya sehingga PBB menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada 1985, dan pada 2007, dunia memilihnya sebagai salah satu dari 7 keajaiban baru. Tapi ini bukan hanya tentang keindahan. Ini bukan hanya tentang arsitektur. Ini tentang koreksi yang penting. Koreksi yang akan dengan lembut dilakukan oleh orang-orang lokal jika kamu salah. Karena kamu mungkin pernah mendengar bahwa Petra hilang, bahwa kota itu hilang dari sejarah selama berabad-abad, terkubur di gurun, dilupakan oleh dunia, bahwa seorang penjelajah Swiss menemukannya pada 1812, seolah-olah ia menemukan harta karun yang tidak ada yang tahu ada. Dia tidak menemukannya. Petra tidak pernah hilang. Suku Bedouin, Bedoul, telah hidup di dalam gua-gua dan makam yang dipahat itu selama turun-temurun. Mereka tidur di dalamnya, memasak di dalamnya, menikahkan anak-anak mereka di dalamnya. Penjelajah itu hanya membawa Petra ke perhatian Eropa. Itu bedanya. Dan itu adalah seluruh perbedaan antara tempat yang ditemukan dan orang-orang yang selalu ada di sana. Ketika Petra menjadi situs warisan dunia, keluarga-keluarga itu dipindahkan dari batu kuno dan dipindahkan ke desa di dekatnya. Sekitar 150 keluarga pernah tidur di dalam monumen itu. Hari ini hanya sekitar 10 yang tersisa.
dan kemudian ada jalanan. Karena negara yang sama ini, dengan semua beban sejarahnya, dengan semua kompleksitas kodenya, dengan semua aturan yang membuatmu mengerutkan dahi, memiliki beberapa jalanan paling aman di seluruh wilayah yang sudah lama diabaikan oleh berita-berita dunia. Wilayah yang oleh para headline ditulis mati bertahun-tahun yang lalu. Wilayah yang orang bayangkan sebagai tempat berbahaya, tempat kamu tidak berjalan sendirian, tempat kamu tidak keluar setelah gelap. Tapi kamu tahu apa yang dikatakan para pelancong ketika mereka pulang dari sini? Mereka bilang, mereka merasa lebih aman berjalan di aman setelah gelap daripada di kota-kota asal mereka sendiri. Mereka tidak bisa menjelaskannya pada awalnya. Mereka hanya merasakannya. Sebuah ketenangan yang tidak mereka harapkan. Sebuah keamanan yang tidak mereka cari. Sebuah ketenangan yang berlawanan dengan setiap gambar yang pernah mereka lihat di TV. Dan kata-kata pertama yang sering didengar seorang asing melangkah dari bus ke dalam cahaya gurun yang terang benderang itu adalah dua kata paling mudah dalam bahasa apapun. Selamat datang di Yordania. Sambutan yang lebih tua dari negara itu sendiri, dan kita akan kembali ke dari mana asalnya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita membuka setiap lapisan negara ini, biarkan aku memberi kamu satu gambaran tentang skala tempat yang sedang kita bicarakan. Karena ini bukan negara raksasa, ini bukan Arab Saudi dengan kekayaan minyaknya yang tak terbatas, bukan Mesir dengan lebih dari 100 juta penduduknya, bukan Iran dengan pengaruhnya yang meluas. Ini sebuah bangsa dengan sekitar 11,5 juta jiwa. 11,5 juta. Bayangkan itu. Lebih kecil dari banyak kota tunggal di dunia, lebih kecil dari Jakarta, lebih kecil dari Kairo. Negara tanpa kekayaan minyak, tanpa sejarah sepak bola yang panjang, dikelilingi oleh kekacauan di setiap perbatasan. Suriah di utara, Irak di timur, konflik yang tidak pernah berakhir di setiap sisi. Dan negara kecil inilah yang baru saja melangkah ke panggung terbesar sepak bola dunia untuk pertama kalinya dalam seluruh sejarahnya. Piala Dunia FIFA. Pertama kalinya. Pernah. Dalam seluruh sejarah negara itu. Bayangkan apa artinya itu. Bukan hanya olahraga, bukan hanya sepak bola, bukan hanya 90 menit di lapangan. Ini tentang sebuah negara kecil yang menolak menjadi catatan kaki. Sebuah negara yang melawan setiap ekspektasi, setiap asumsi, setiap headline yang pernah ditulis tentangnya. Tim nasional mereka punya nama, Al-Nashama, yang berarti, kira-kira, mereka yang gagah berani. Bukan sekadar julukan, bukan sekadar nama yang dipilih karena kedengarannya keren, identitas, janji. Dan di lapangan di Oman pada bulan Juni 2025, mereka memenangkan 3-0. Seorang penyerang bernama Ali Olwan mencetak ketiganya. 3 gol, 1 pemain, 1 malam. Dan dengan peluit akhir itu, negara dengan sekitar 11,5 juta jiwa itu lolos ke Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Malam itu, seluruh negara kehilangan akal sehatnya dengan cara terbaik yang mungkin. Raja Abdullah menonton memakai kaos tim nasional dari kedutaan di London. Putra mahkota merayakan di tribun. Jalanan aman macet total oleh orang-orang. Kegembiraan berlipat ganda karena jatuh tepat di Festival Eid. Ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang identitas, tentang pengakuan, tentang sebuah bangsa kecil yang berdiri di panggung terbesar di planet ini dan berkata, "Kami ada di sini. Kami selalu ada di sini, dan kami menolak untuk diabaikan." Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, sebelum kita membuka setiap lapisan negara ini, lanskapnya yang membingungkan, kodenya yang kuno, reformasinya yang sedang berjalan, dan keajaiban sepak bolanya yang tidak terduga, aku ingin kamu mengingat satu hal. Satu pembeda, satu garis pemisah yang akan membantumu memahami segalanya. Beberapa dari apa yang akan kamu dengar terpahat di batu, di tebing batu pasir yang berusia 2000 tahun, di lembah-lembah gurun yang terlihat seperti planet lain, di titik terendah bumi di mana air terlalu asin untuk menenggelamkanmu. Itu adalah bagian yang tidak berubah, bagian yang bertahan dari kerajaan-kerajaan, bagian yang akan ada jauh setelah kita semua pergi. Batu tidak bergerak, batu tidak berubah, batu tidak meminta maaf.
Tapi sisanya, bagian yang benar-benar membentuk kehidupan sehari-hari, bagian yang menentukan siapa menikah dengan siapa, bagian yang memutuskan apakah seorang perempuan boleh bekerja atau tidak, bagian yang mengatur bagaimana cinta diizinkan tumbuh atau tidak, bagian yang menentukan apakah seorang anak perempuan boleh sekolah atau harus menikah, sisanya tidak terpahat di batu. Sisanya terpahat di dalam keluarga-keluarga, di dalam rumah-rumah, di dalam cara orang tua berbicara dengan anak-anak mereka, di dalam keputusan yang dibuat di sekitar meja makan, di dalam tekanan yang tidak pernah diucapkan tetapi selalu dirasakan, di dalam kode kehormatan yang diwariskan dari nenek ke ibu ke anak perempuan, bukan di sekolah, bukan di buku, tapi di cara hidup itu sendiri. Dan bagian inilah yang berubah. Perlahan, tidak selalu lurus, kadang menyakitkan, kadang 2 langkah maju dan 1 langkah mundur, tapi berubah. Karena batu tidak bergerak, tapi keluarga bergerak. Karena batu tidak punya pilihan, tapi keluarga punya. Karena batu tidak bisa memilih, tapi orang bisa. Dan di celah antara keduanya, antara apa yang terpahat di batu dan apa yang terpahat di keluarga, antara yang abadi dan yang berubah, antara yang kuno dan yang sedang lahir, disitulah Yordania yang sebenarnya hidup. Bukan negara yang kamu pikir kamu kenal dari berita, bukan negara yang kamu lewati dari atas pesawat, bukan negara yang kamu bayangkan, negara yang sebenarnya, dengan semua kontradiksinya, dengan semua keindahannya, dengan semua rasa sakitnya, dan dengan semua keajaiban yang belum pernah kamu bayangkan. Itulah yang akan kita jelajahi, bersama-sama, sekarang. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.